Hai kawan Mano, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kalau kita melihat sekarang, zaman udah modern banget. Sekarang ini semua udah serba digital. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh informasi dan berita. Contohnya aja nih, ketika membuka Instagram, kita pasti sering melihat banyak sekali konten-konten yang menarik. Konten yang kita lihat pun sangat beragam ya. Mulai dari konten joget-joget, kisah 100 juta pertama mereka, foto-foto makanan yang diunggah, dan banyak konten lainnya. Aku jadi penasaran, kalau kamu sendiri lebih suka mengunggah konten apa? Atau mungkin lebih suka mencari konten jenis apa sih? Hari demi hari selalu dipenuhi dengan sosial media. Mulai dari kita bangun pagi sampai mau tidur lagi, rasanya ada yang kurang gak sih kalau kita sehari aja gak main Instagram? Atau mungkin cuman sekedar scrolling TikTok, lihat konten-konten yang mungkin kadangkala gak bermanfaat juga buat kita. Pernah gak kawan-kawan di fase suatu ketika ngerasa takut banget ketinggalan hanya karena kamu gak update konten-konten itu? Gak lihat Instagram seharian, gak scrolling TikTok 2 jam, 3 jam, atau mungkin seharian. Pokoknya kamu gak update konten-konten deh. Kamu ngerasa takut ketinggalan hanya karena gak update soal konten-konten ini. Atau bahkan ngerasa cemas karena gak ikutan bikin konten yang lagi trending topik. Kalau bahasa kerennya sih FOMO atau Fears of Missing Out. Nah, jujur aja nih, aku juga sering kok mengalami yang namanya FOMO ini. Kalau kamu gimana? Gak lihat Instagram seharian? Gak lihat TikTok seharian? Gak lihat Twitter seharian? Kalau katanya sih, kondisi ini bisa disebabkan karena ketakutan akan ketinggalan sesuatu. Entah itu tren, berita, informasi, atau sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang. Biasanya nih, karena kita takut kalau dibilang, gak update loh, cupu loh. Rasanya kalau bisa jadi orang pertama yang tahu dan ngelakuin yang lagi trending, ada kebanggaan sendiri. Tapi nih kawan-kawan, ternyata kalau kita ngomongin soal FOMO ini, ada juga loh dampak buruk yang bisa terjadi di mental kita. Jadi, mereka yang rasa cemas karena takut tertinggal,
sebenarnya sedikit banyak akan mulai kehilangan kendali untuk memilih. Ya nggak sih? Sempat menyadari nggak kawan-kawan? Artinya apa? Artinya mulai timbul perasaan dan dorongan untuk mengikuti sesuatu yang sedang marak. Atau bisa dibilang sih, kita jadi dikendalikan oleh tren-tren yang sedang booming di media sosial. Dibandingkan dengan kehidupan nyata, mereka, atau bahkan aku, atau mungkin juga kamu yang lagi dengerin podcast ini, yang mengalami FOMO akan lebih cenderung untuk peduli dengan kehidupan dunia maya daripada kehidupan mereka di dunia nyata. Ngeri juga ya. FOMO ini juga bisa bikin orang terbawa pada pilihan yang sebenarnya nggak sesuai dengan diri mereka sendiri. Misalnya nih, mereka akan lebih banyak membeli sesuatu hanya untuk mengikuti tren atau biar kelihatan kekinian daripada mempertimbangkan kebutuhan, mempertimbangkan manfaat atas barang-barang yang mereka beli. Pada akhirnya kita perlu menyadari kawan-kawan bahwa ada banyak banget tren dan konten yang ada di dunia maya adalah sesuatu hal yang semu. Artinya, proses editing, filter, seringkali membuat tampak sempurna. Seakan hidup orang lain itu gak ada kekurangannya. Perfect. Untuk hal-hal itu, kita juga perlu nih membangun kesadaran diri. Supaya kita semakin menyadari bahwa gak semua hal perlu diikuti. Bahwa gak semua hal perlu kita jalani. Jadi kita perlu memilah dan memilih mana yang baik untuk kita, mana yang sebenarnya gak ada gunanya untuk kita. Mungkin kita memang perlu membatasi diri untuk tidak terlalu sering menggunakan gadget atau membuka media sosial. Karena paparannya yang terus-menerus yang kita terima setiap hari tentu mau gak mau membuat kita menjadi semakin lebih FOMO ya. Dan yang terpenting adalah kita perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang bisa kita syukuri atas diri kita, atas orang-orang terdekat kita, atas dunia yang nyata di sekitar kita. Agar kita nggak selalu membandingkan kehidupan kita, diri kita dengan orang lain. Dan supaya kita nggak ngerasa tertinggal oleh fenomena-fenomena atau mungkin tren-tren yang sedang marak terjadi di media sosial. Mungkin itu dulu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan kepada kawan Manu nih di episode kali ini. Yang pasti kita semua sebenarnya bisa kok hidup merdeka dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Dan yang pasti, selamat berproses ya. Aku pun juga sedang berproses kok. Yuk, kita berproses bersama. Karena setiap manusia punya cerita masing-masing.